Nabi Isa tuh diutuskan oleh Allah. Dia bilang, kamu Begini tanggung. Kak Lina, kalau Muhammad tuh seorang pendosa, bagaimana mungkin kamu sebagai muslimah, kamu menjadikan dia sebagai panutan? Nabi Muhammad sekarang, dari dia hidup sampai sekarang, masih sejak orang benci dia. Sebab kenapa? Sebab banyak setan di dalam badan dia. Di badan siapa? Badan kamu lah ada korin. Kamu tidak suka Nabi Muhammad. Loh, saya secara logika, mana lebih pantas saya ikuti? Yang tidak berdosa atau yang berdosa? Jadi kamu macam setan lah. Justru setan sudah bersama-sama dengan Muhammad, korin sudah bersama-sama, bahkan dia sudah masuk Islam seperti Muhammad. Padahal setan itu menurut Injil, dia itu adalah bapak segala dusta. Sebab setan masuk Islam, dia ikut cakap Nabi Muhammad. Kamu ada ikut cakap Nabi Muhammad? Ada? Saya tidak mau nanti saya ikut jadi golongan setan juga. Setan sudah tahu, setan akan disiksa oleh Allah Ta'ala. Begini loh Kalina, kenapa saya lebih memilih ikut Yesus ketimbang ikut Muhammad? Satu, Yesus kamu sudah mengakui dia suci, Oke, aku tanya satu tidak soalan. berbuat dosa. Aku tanya kamu satu Tapi soalan. Muhammad kamu sudah mengakui bahwa dia pendosa. Oke, aku tanya sama kamu satu soalan. Kenapa Nabi Muhammad tuh dipupuskan oleh Tuhan? Oleh Tuhan Allah Ta'ala. Apanya yang dipupuskan? Kenapa dia dihilangkan sampai sekarang, disiksa dia? Kenapa dia, kalau dia Tuhan, dia terus ada terus. Dia akan maha kuasa. Muhammad Jadi, disiksa? iya, masa tuh disiksa, dipaku, dibunuh. Muhammad gimana sih? Bukan Nabi Muhammad, Yesus. Oh, Yesus. maksudnya Yesus. begini. Ya. Saya kasih contoh. Contoh. Saya kasih contoh. Contoh. Kalau kamu diutus oleh Tuhan. Kan. Ya, Sebentar. Saya kasih penjelasan dulu. Saya kasih penjelasan ya. Mau kan saya kasih penjelasan? Okay. Kalau kamu diutus oleh Tuhan. Tetapi ketika kamu menanggung, memikul tugas itu, kamu tahu resikonya. Resikonya bahwa kamu akan dihilangkan nyawa kamu. Kamu tetap akan melakukan tidak? Iya, lakukan ya. Oke, ketika kamu hilang nyawa kamu karena kamu melakukan tugas yang diberikan kepada kamu itu, berarti kamu di situ. Aku bertanya-tanya, nyawa tuh siapa yang ciptakan nyawa dia? Jangan kemana-mana dulu. Kan pertanyaanmu, kenapa Yesus sampai disalibkan, betul kan? Disalibkan. Ya, karena orang-orang Yahudi tidak menerima. Orang-orang Yahudi tidak menerima dia, menolak dia, sehingga dia disalibkan. Sebab kenapa Yahudi tidak menerima dia? Sebab kenapa kamu bertanya-tanya sampai sekarang? Kenapa orang tidak suka? Karena mereka dihasut oleh ulama-ulamanya, alim ulamanya dan lain sebagainya. Alkitab sebenarnya, ajaran sebenarnya ada sama Yesus. Ini kita jadi lari kemana-mana. Ini bahasan kita, Kalina. Intinya begini, Kalina. Begini. Justru ketika Yesus wafat dalam penyaliban itu, disitulah kemenangan itu terjadi. Artinya apa? Ketaatan Yesus kepada Bapa yang mengutusnya itu dilaksanakan penuh. Tugasnya selesai. Makanya di atas kayu salib Yesus mengatakan sudah selesai. Karena tugas yang diberikan Bapa kepadanya dijalankan dengan sempurna. Nah, sama seperti kita. Ketika kita melakukan kehendak Bapa di sorga sampai kita mati, kita juga meraih kemenangan. Justru kematian di situ adalah sebuah kemenangan. Walaupun orang menilainya itu sebuah kekalahan. Nah, sekarang begini. Makanya di situ dikatakan di dalam Bible, maka dia dibangkitkan. Yesus itu bangkit dan nanti akan datang kembali. Dan ketika Yesus bangkit, dia mengatakan segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku, maka jadikanlah semua orang dari segala bangsa menjadi muridku. Ya kan? Nah, sekarang begini. Dari narasi kita yang sudah panjang lebar ini, ya kan? Kita sudah menemukan fakta-fakta. Kamu sudah mengakui bahwa Yesus itu suci, tidak berbuat dosa. Tipu tidak ada pada mulutnya. Sementara kamu sudah mengakui Muhammad pendosa, betul?
Iya, Nabi Muhammad itu memang dia dosa, ada dosa juga. Oke, dia Tapi pendosa. lebih Sebentar. dosa. Dia kalau dia masih berdosa, sedangkan Yesus suci, bersih, tidak ada tipu pada mulutnya. Maka manakah yang lebih layak kamu ikuti? Yang lebih pantas kamu ikuti siapa? Nabi Yang lebih Muhammad. layak kamu menjadi muridnya Yesus atau muridnya Muhammad? Nabi Muhammad. Berarti Sebab kamu kenapa? lebih milih Kenapa? murid seorang pendosa. Sebab kenapa Nabi Muhammad? Sebab Tuhan uji dia. Sebab kita pun diuji juga di sini di dunia. Ya, artinya kamu lebih sebab- memilih mengikuti seorang Sebab Nabi berdosa. Muhammad adalah kekasih Tuhan. Cinta hati dia. Dia Ya, akan artinya simpan- kamu lebih mengikuti seorang berdosa, betul? Iya, kita semua pendosa. Kita memang nanti Nabi Isa turun pun dia pun pendosa juga. Nah, ini Anda sudah fitnah ini. Ya nanti turun pun. Oke, dia di akan- mana? Di mana dalilnya bahwa Isa akan berbuat dosa? Di mana? Tiada bahwa dia buat dosa, tapi dia akan Nah, beritahu. ini kepada akibat kamu orang-orang- gini. Akibat kamu mengikuti Muhammad sehingga kamu sekarang memfitnah yang tidak ada. Kamu bilang ada. Itu bukan memfitnah. Oke, coba sebutkan di mana dalilnya bahwa Bukan Isa memfitnah, akan berbuat itu dosa. Kita mengatakan yang dalam hati kita yang Tuhan yang gerakkan kita, dan itulah cakap Tuhan itu adalah waktu. Makin ngawur lagi nih. Oke, Lina, terakhir nih. Apa kata Muhammad terhadap kaum wanita? Iyalah wanita itu kebanyakan Penghuni neraka, betul? neraka, iya. Penghuni neraka. Jadi gimana? Kamu Sebab kenapa ada penguri Kenapa sebab dia kenapa penghuni dia neraka? kebanyakan orang wanita banyak neraka? Kenapa? Sebab Kenapa? iman dorang lebih lemah daripada lelaki. baik, Sekarang intinya begini. Sekarang saya bercakap sama kamu sudah saya neraka sudah nih. Duh, gimana sih ini, Lina? Lina, dengerin. Menurut Muhammad, akal wanita itu separuh dari laki-laki, betul? Nah, Menurut Muhammad, perempuan itu kebanyakan penghuni neraka, betul? sebab kenapa? Kamu rasa kenapa? Karena mereka itu menurut hadis akalnya separuh. Terus mereka itu juga banyak yang durhaka kepada suaminya, betul? Sebab ahli neraka, sebab Nabi Muhammad sudah tahu, yang Tuhan tuh sudah tahu. Ya, yang Hawa tuh dihasut oleh setan, sekejap saja dia ambil buah baru dia makan. Sebab itulah Nabi Muhammad pernah cakap, wanita adalah ahli neraka. Sekarang wanita adalah keturunan Nabi Hawa. Sekarang wanita keturunan Hawa semua. Di mana Hawa dalam Al-Quran? Gak ada loh. Hawa itu dihasut oleh setan. Dia makan buah baru dia turun. Di mana? Di Quran mana? Dia tidak cakap di Al-Quran. Tapi kamu punya ajaran pun Hawa tuh masa tuh bukan pendosa. Iya, tetapi bukan di dalam Al-Quran. Ini yang dibahaskan Al-Quran. Iya, itu dibagi contoh aja kamu. Itulah kamu pernah cakap. Ada Nabi Muhammad pernah cakap kan. Wanita itu ahli ngelantur neraka. kemana-mana Ya, ini sebut, bahasa. Ya wanita itu ahli neraka. Sebab kami keturunan daripada Hawa. Jadi kami punya iman tak kuat. Oke lah. Oke lah, Lina, intinya begini. Intinya bahwa kamu sudah mengakui bahwa Muhammad seorang pendosa, ya. Iya, dia memang pendosa. Dia Muhammad dia seorang mana-mana pun dia ada dosa. Tapi dia sudah Oke. di- Muhammad seorang pendosa, teman-teman dengar ya. Muhammad seorang pendosa. Terus Ya, kamu pun pendosa juga. Nabi Isa pun kalau dia turun pun tidak walam kan, aku tidak tahu dia akan berkawin. Nanti dia pun ada dosa juga. Dia adalah ini gara-gara kamu ngikutin Muhammad, jadinya kamu tukang fitnah begini. Sebentar, saya kasih naik satu muslim ya. Saya kasih naik satu muslim nih. Oke, Kalau dibilang katanya apa namanya Isa akan berbuat dosa ini. Coba kita kasih naik dulu. Ada Akmal Urijal. Oke, kita kasih naik Akmal Urijal. Ya, Akmal Urijal, silakan nyalakan kamera. Akmal Urijal. Ya bang. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Bentar bang ya. Mau BK nggak bang? Baik, kita kasih turun ya, sebentar. Mau BK nggak? Bentar ya, sebentar.
Kita cari kasih lain. ada paong oleng. Coba kita kasih paong oleng. Ini dia sudah mengakui. Ini salah satu yang harus kita apresiasi ya. Dia sudah mengakui bahwa Muhammad pendosa. Oke, paong Muslim, Bang. Ya bang. Begini bang. Sebentar, Bang. Saya tanya dulu, kasih Abang saran. Muslim? Ya, saya Muslim. Oke. Abang mengakui bahwa Muhammad seorang pendosa? Tidak. Nah, yang mana yang benar nih, Lina? Satu bilang, Muhammad itu dia ada dosa, dia manusia juga. Macam mana dia tidak dosa? Sedangkan Nabi Isa tuh diturunkan nanti dia akan beristri, dia berdosa juga. Tapi ditulis di Al-Quran dia bukan orang pendosa. Al-Quran bilang Isa tidak berdosa. Lina bilang bahwa Isa berdosa. Terus Paong Oleng bilang Muhammad tidak berdosa. Padahal Quran bilang Muhammad berdosa. Yang mana ini? Dua-duanya tukang bohong. Dengerin dulu. Jangan bicara Kadang-kadang dengan orang yang tidak tahu agama, bang. Coba saya luruskan dulu. Ya. Saya luruskan dulu. Dalam konteks agama Islam dan Kristen itu lain, bang. Sebentar, Bang. Anda bilang Muhammad tidak berdosa. Betul? Ya. Betul. Baik, saya akan bacakan Quran. Anda punya Al-Quran atau Anda percaya dengan Al-Quran yang saya bukakan ini? Ya. Terus bacakan, bang. Baik. Saya tampilkan di layar sebentar. Saya balikkan dulu kamera saya, Bang ya. Kalau Lina di sini benar, tapi dia fitnah Isa berdosa, itu yang nggak benar. Iya, sama kamu tak tahu lagi Nabi Isa Bentar. itu akan datang, dia turun di Oke, bumi, sebentar dia nih. berdosa. Coba nih. Ini Quran surat Al-Fat, ya, surat Al-Fat. Kita mulai dari ayat yang pertama ya, sebentar. Kita mulai dari ayat yang pertama. Kita turun dulu. Ini ayat yang kedua ya. Oh, ini kita langsung ayat yang kedua saja nih, ayat yang kedua nih. Di sini dikatakan, agar Allah memberikan ampunan kepadamu atas apa nih? Paong Oleng? Jangan langsung oleng gitu. Bang, dengarin saya dulu. Baca dulu. Atas apa? Yaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa Ya yahdika nggak usah siratan. ngarap-ngarap lah, artinya aja. Artinya aja yuk, artinya. Nah, memahami Al-Quran tidak seperti memahami Alkitab yang karangan manusia itu. Ya sudah, baca saja dah, baca saja terjemahannya. Kamu baca sejak kamu baca jangan Makanya. kamu baca Arab, kamu baca sejak tulisan supaya dorang paham. Bagi Ayo. paham dorang. Baca artinya. Begini, agar Allah memberikan, coba ayat sebelumnya itu harus dibaca juga. Oke, sama baik. saya. Kita mulai dari ayat satunya. Sebentar ya. Kita mulai dari ayat satunya. Sabar. Sabar. Kita mulai dari ayat 1. Ini ayat 2. Bentar. Bentar. Saya tampilkan penuhnya saja ya, sebentar. Kita tampilkan penuhnya sebentar. Bentar ya, kita tampilkan penuhnya. Baik. Kita tampilkan Quran surat Al-Fat ayat yang kedua sebentar. Al-Fat ayat 2. Oke. Bentar ya. Ini Pak, Sabar. saya jelasin Pak dulu ya. Tadi ayat tadi itu bukan Nabi Muhammad pendosa, tidak. Tapi semua manusia itu akan membawa dosa. Tapi Oke nih, ada yang sudah ketemu nih. Sebentar. Kita baca dari ayat 1. Coba baca ayat satunya. Ya baca lah bang. Bang kan yang pegang itu. Nanti saya sendiri yang ngerti Quran. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Udah. Ya. Kemudian ayat yang kedua. Supaya apa? Memberi ampunan kepadamu Terhadap? terhadap dosamu yang telah lalu dan yang datang. Berarti Muhammad berdosa nggak di sini?
Bang, kamu nggak tahu itu maknanya, Bang. Nabi Muhammad itu dimaksum di tafsir itu. Nggak tahu mak. Ini kamu beri ampunan kepada dosamu loh. Dosamu, dosanya siapa ini? Dosanya siapa? Itu, Bang. Itu bermakna maksum. Nah ini makanya Pao Ngoleng ini jelas mempertuhankan Muhammad. Tidak mempertuhankan Muhammad, Bang. Ya sudah, sekarang dosanya siapa ini? Nabi Adam. Ini dosanya siapa? Bang, kenapa? Dosanya siapa ini? Begini, Bang, pendosa. Kok begini, dan orang yang begini, mempunyai- begini? Ini dosanya. Coba sekarang saya tanya. Sebentar, saya tanya sama si Anu, si Lina. Coba Lina, dosanya siapa ini Lina? Ya lah dosa Nabi Muhammad lah. Tuh, gimana? Sebab kan Nabi Muhammad tuh kan kekasih Allah. Bila dia meninggal, dia tiada dosa sudah. Sebab dia tanggung dosa kepada wanita di dunia nih. Tuh, dosanya dilemparin sama wanita tuh. Dia akan hormati semua wanita. Bagilah wanita harga. Ah, Berat, saudara-saudara ini. sekarang wanita dihormati sudah oleh lelaki-lelaki, termasuk kamu juga. Oke, jadi intinya gimana lah sekarang? Coba, Muhammad itu berdosa atau enggak? Coba. Yuk. Bang, begini, sama halnya dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu kan mendoakan Nabi Muhammad. Bukannya Supaya apa? Nabi Muhammad Supaya apa dia didoakan? Itu Supaya dalam apa dia tafsir, didoakan? Bukan didoakan itu, Bang. Makanya abang itu kalau Tadi dibilang baca doakan, Al-Quran, sekarang nggak didoakan jangan gimana baca. sih? Bukan itu kita ya, Selawat, Bang. Bang. Selawatkan kepada Nabi Muhammad. Oke, apa isi sholawat? Maksud Isi sholawat kan nih, begini. Allahumma sholli Begini, Bang. ala Muhammad. Betul nggak? Gitu iya, nggak isinya? betul. Bang, Selawat Nabi saya- Muhammad. Dengar dulu, betul nggak itu isi sholawat? Betul nggak itu isi sholawat? Iya, Ya itu. Allah, limpahkanlah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya. Betul nggak? Nah, itu dia Iya. doakan. Sekarang Muhammad udah selamat belum? Dia sudah Bang. selamat, dia sudah di Kalau sisi sudah Allah. selamat, ngapain minta dilimpahkan keselamatan? Untuk saya sendiri, Bang. Untuk Loh, saya sendiri, Mas. Shalom teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video diskusi edis dengan saudara-saudara kita muslim biar inilah menjadi pelajaran bagi kita semua dan terlebih-lebih menyadarkan mereka yang dimana mereka masih belum mengerti tentang isi kitab suci mereka sendiri. Nah teman-teman, terkait apa yang dituduhkan tadi oleh seorang wanita itu bahwa Yesus itu juga berdosa nanti kalau dia datang kedua kali. Nah teman-teman, ini hal yang aneh apa yang tidak tercatat dalam kitab suci itu, tapi dia membangun satu narasi yang memang itu jatuhnya kepada fitnahan. Nah teman-teman, Yesus itu selama di dunia saja dia tidak pernah melakukan satu dosa pun, bahkan dinyatakan oleh malaikat bahwa anak yang lahir itu adalah kudus. Bisa kita lihat dari Lukas 1 ayat 34 sampai 35. Di mana di sana dikatakan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah teman-teman, disebut kudus ini adalah satu pernyataan tegas dari malaikat kepada Maria ketika malaikat bertemu atau menemui Maria untuk memberitahukan tentang Yesus yang akan lahir itu. Nah, teman-teman, artinya bahwa Yesus di sini dinyatakan belum ada dosa. Bahkan satu ayat kitab suci pun dalam kitab Kristen itu kita tidak pernah temukan satu narasi pun bahwa Yesus itu berdosa. Justru sebaliknya, Yesus itu suci. Yesus itu tidak berdosa. Dia yang tidak mengenal dosa sama sekali, tetapi telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kematiannya di atas kayu salib itu karena dosa kita ditimpakan kepadanya, karena Dia menggantikan kita dari
segala hukuman dosa dari tuntutan hukum Taurat. Nah, teman-teman, artinya selama Yesus hidup di dunia bahkan digoda oleh iblis dengan segala macam godaan untuk melakukan dosa, namun Yesus ini tidak berbuat dosa sama sekali. Jadi itu sudah fakta apa yang tertulis, apa yang tercatat dalam kitab suci. Dan itulah sebabnya Yesus itu layak disembah, layak diikuti, layak diteladani, karena cara hidupnya pun, cara pengajarannya pun, perintahnya pun, itu tidak ada perintah-perintah Yesus yang melanggar hukum itu sendiri, yang melanggar hati nurani manusia. Nah, jadi artinya teman-teman, kita perlu meneladani dan mengikuti dia, dan justru dia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita, karena Yesus berkata bahwa kepadaku diberikan segala kuasa baik di surga maupun di bumi. Jadi Yesus itulah yang berkuasa baik di surga maupun di bumi, karena segala kuasa telah diserahkan oleh Bapa kepadanya. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.